Baik dari kelompok 1, pembuktian hukum Avogadro, reaksi antara CH3COOH dengan NaHCO3. Slide selanjutnya. Kelompok 1 itu ada Ican Chandra Dewa dengan NIM 431-142-1062. Yang kedua Amelia Diamelani dengan NIM 431-142-1070. Yang ketiga ada Anggun Nuraini dengan NIM 431-142-1074. Lalu yang terakhir ada Anissa Meliana Sari dengan NIM 431-142-1084. Slide selanjutnya. Kita akan diskusi dengan tujuan, dasar teori, prosedur kerja, hasil, pembahasan, kesimpulan. Yang pertamanya tujuan. Tujuannya itu ada dua. Yang pertama dapat mengetahui hasil reaksi yang terjadi antara asam cuka CH3COOH dan soda kue NaHCO3. Lalu yang kedua membuktikan hukum Avogadro melalui reaksi CH3COOH dan NaHCO3. Selanjutnya, dasar teori. Termodinamika dapat diartikan sebagai ilmu yang menjelaskan kaitan antara besaran fisik tertentu yang menggambarkan sikap zat di bawah pengaruh kalor. Persamaan keadaan yang paling sederhana pada termodinamika yaitu persamaan gas ideal Avogadro mengemukakan hukum Avogadro yaitu pada suhu dan tekanan yang sama, semua gas yang volumenya sama mengandung jumlah molekul yang sama. Apabila gas atau udara dimasukkan ke dalam suatu balon, makin banyak udara yang dipaksa masuk ke dalam, maka makin besar balon tersebut. Hal ini berarti bahwa kalau suhu dan tekanan konstan, volume udara yang menempati ruang tertutup balon bertambah dengan perbandingan lurus dengan massa dari udara yang ada. Untuk pembuktian hal tersebut, dilakukan percobaan menggunakan hukum Avogadro dengan mereaksikan CH3COOH dan NaHCO3. Selanjutnya ada prosedur kerja. Next, ada alat dan bahan. Alat yang kita gunakan itu satu ada botol bekas 600 ml sebanyak 2 buah. Yang kedua ada balon sebanyak 2 buah. 3 timbangan digital. Keempat takaran volume air atau gelas ukur. Yang kelima penggaris. Dan bahan yang digunakan yaitu satu air. Yang kedua cuka merek Indomaret 25% atau CH3COOH. Yang ketiga ada soda kue atau NaHCO3. Next. Prosedur kerja yang pertama yaitu pertama-tama membuat larutan CH3COOH 1M sebanyak 193 ml dengan menyiapkan 2 buah botol kosong. Kemudian masing-masing botol tersebut diisi dengan CH3COOH sebanyak 35 ml yang telah diukur menggunakan gelas ukur. Lalu kedua botol tersebut ditambahkan dengan air. Masing-masing botol sebanyak 158 ml hingga volume totalnya 193 ml. Yang kedua, menyiapkan timbangan digital untuk menimbang soda kue atau NaHCO3 sebanyak 8 gram untuk percobaan pertama dan 16 gram untuk percobaan kedua. Kemudian soda kue yang telah ditimbang dimasukkan ke dalam balon yang berbeda warnanya. Next. Yang ketiga, balon kemudian dikaitkan dengan mulut botol yang sudah diisi dengan larutan cuka. Setelah itu angkat balon sehingga soda kue yang ada di dalam balon hingga semua soda kue tertuang. Yang keempat, mengukur keliling balon saat reaksi sudah berakhir dengan menggunakan tali sepatu. Setelah itu, mengukur kelilingnya dengan penggaris. Yang kelima, mencatat data pengamatan lalu menghitung volumenya. Dan yang terakhir, mengulangi langkah sebelumnya untuk percobaan kedua. Next. Next, Chen. Selanjutnya ada hasil pengamatan dengan reaksi NaHCO3 sulfat ditambah CH3COOH bereaksi menjadi CH3CONa ditambah H2O ditambah CO2. Berikut ada tabel pengamatan dalam percobaan 1, massa yang didapat yaitu 8 gram, saat percobaan 2, massa soda kue yang didapat yaitu 16 gram. Untuk volume cuka pada percobaan 1 didapat 193 ml,
Pada percobaan 2 didapat volume cuka 193 ml. Pada percobaan 1 volume CO2 didapat sebanyak 1,69788 liter. Pada percobaan kedua didapat sebanyak 3,39814 liter. Selanjutnya, diketahui 1 MCO3COH sebanyak 5,51 molar. Massa yang kedua ada massa NaHCO3 pada balon 1 yaitu 8 gram. Yang ketiga massa NaHCO3 atau soda kue pada balon kedua yaitu 16 gram. Yang keempat MR NaHCO3 atau soda kue sama dengan 84 gram per mol. Yang kelima keliling balon 1 didapat 46,5 cm dengan jari-jari 7,4007 cm dan dijadikan ke meter menjadi 0,074007 meter. Yang keenam, keliling ke balon 2 didapat 58,6 cm dengan jari-jari 9,3264 cm dan dijadikan ke meter menjadi 0,093264 meter. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk perhitungan, terdapat beberapa perhitungan, yaitu yang pertama mencari konsentrasi asli dari CH3COH merek Indomaret hasil titrasi pada praktikum kimia. Yaitu yang pertama dengan diancarkan M kali V titran sama dengan M kali V asli. Di mana molar titrannya yaitu 0,13 M dikalikan dengan volume titran 16,96 mili, sedangkan untuk volume aslinya yaitu 10 mili. Maka akan didapatkan molar pada pengenceran yaitu 0,2204 molar. Kemudian untuk M dari cuka aslinya yaitu hasil dari M pengenceran tadi dikalikan dengan volume titrat yaitu 50 mili dan dibagi dengan 2 mili. Sehingga akan didapatkan M aslinya yaitu 5,51 molar. Selanjutnya, mencari volume yang digunakan untuk mengubah konsentrasi CH3COH menjadi 1 molar. Yaitu dengan rumus M kali V praktikum sama dengan M kali volume asli. Di mana M kali volume aslinya yaitu 5,51 M dikali 35 mili, maka akan didapatkan volume praktikumnya yaitu 193 ml atau sama dengan 0,193 liter. Yang selanjutnya yaitu mencari mol dari 193 ml cuka 1 molar. Dengan rumus N per V. Maka 1 molar sama dengan N per volume praktikum yang digunakan yaitu 0,193 liter, maka N-nya sama dengan 0,193 mol. Selanjutnya, mencari mol dari NaHCO3 dengan MR NaHCO3 yaitu 84 gram per mol. Pada balon 1, mol sama dengan massa per MR, yaitu massa balon 1 yaitu 8 gram per 84 gram per mol. Maka didapatkan 0,0952 mol. Selanjutnya untuk balon kedua, yaitu didapatkan 16 gram dibagi 84 gram per mol, sehingga dihasilkan 0,1904 mol. Yang selanjutnya yaitu mencari volume balon. Untuk balon pertama, volume dengan rumus 4/3 pi R pangkat 3. Dengan R sama dengan 0,074007 meter kubik. Maka volumenya yang didapatkan yaitu 1,69788 liter. Untuk balon kedua didapatkan volume yaitu 3,39814 liter. Selanjutnya yaitu untuk mencari mol dari CO2. Pada percobaan pertama, dan reaksi NaHCO3 fase padat plus
CH3COH aqueous menjadi CH3COO Na aqueous plus H2O liquid plus CO2 gas. Di mana pada bisa dilihat kemudian untuk CO2 yang dihasilkan yaitu 0,0952 mol. Selanjutnya untuk percobaan kedua yaitu mol yang dihasilkan 0,1904 mol. Selanjutnya untuk pembuktian percobaan digunakan rumus yaitu V1 per N1 sama dengan V2 per N2. Di mana V1 itu adalah volume CO2 pada percobaan 1 dan N1 sama dengan mol CO2 pada percobaan 1. Sedangkan untuk V2 yaitu volume CO2 pada percobaan 2 dan molnya untuk mol CO2 pada percobaan kedua. Maka dimasukkan dengan V1 sama dengan 1,69788 liter dibagi dengan N1 yaitu 0,0952 mol dan untuk NCO2-nya yaitu yang percobaan kedua 0,1904 mol. Maka diperoleh volume CO2 pada percobaan kedua yaitu 3,39572 atau perhitungan ini adalah perhitungan secara teoritis. Untuk selanjutnya yaitu pembahasan. Baik, terima kasih Anggun. Saya akan lanjutkan yaitu tentang pembahasan. Pada percobaan yang dilakukan, hukum gas yang digunakan adalah hukum Avogadro dengan zat yang digunakan yaitu cuka atau CH3COH dengan soda kue NaHCO3. Di mana cuka yang digunakan memiliki konsentrasi sebesar 5,51 molar. Konsentrasi ini didapatkan dari perhitungan pada praktikum kimia 1 tentang titrasi asidi alkalimetri yang telah dilakukan sebelumnya. Percobaan ini dilakukan sebanyak 2 kali. Dengan percobaan pertama menggunakan 8 gram soda kue, sedangkan untuk percobaan kedua digunakan soda kue sebanyak 16 gram. Reaksi antara cuka dengan soda kue dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu NaHCO3 dalam fase solid ditambah CH3COH dalam fase aqueous menjadi CH3CONa dalam fase aqueous ditambah H2O dalam fase liquid ditambah CO2 dalam fase gas. Ketika soda kue yang terdapat pada balon dituangkan dan menyatu dengan cuka, terjadi banyak gelembung gas pada botol dan membuat balon membesar. Besar kecilnya balon tersebut tergantung pada banyak sedikitnya takaran soda kue dan cuka yang dicampurkan. Semakin banyak takaran keduanya, maka balon mengembang semakin besar. Setelah dilakukan perhitungan, pada percobaan pertama didapatkan volume gas pada balon sebanyak 1,69788 liter, dengan mol gasnya yaitu 0,0952 mol. Sedangkan pada percobaan kedua didapatkan sebanyak 3,39814 liter, dengan mol gasnya yaitu 0,1904 mol. Menurut hukum Avogadro disebutkan bahwa volume gas-gas pada temperatur dan tekanan yang sama akan memiliki jumlah partikel yang sama juga. Maka dari pernyataan tersebut didapatkan persamaan yang dapat digunakan untuk pembuktiannya yaitu V1 per N1 sama dengan V2 per N2. Kemudian volume CO2 yang dihasilkan pada percobaan pertama dituliskan sebagai nilai V1 dan N1 adalah mol gas CO2 pada percobaan pertama. Untuk V2 adalah volume CO2 yang dihasilkan pada percobaan kedua dan N2 adalah mol gas CO2 pada percobaan kedua. Lalu setelah dilakukan perhitungan, maka secara teoritis untuk volume CO2 percobaan kedua atau V2 didapatkan hasil sebesar 3,39572 liter. Sedangkan hasil dari percobaan yang telah dilakukan dalam kelompok kami yaitu sebesar 3,39814 liter, yang mana dari hasil tersebut terdapat perbedaan sebesar 0,00242 liter. Kesalahan atau perbedaan ini dapat terjadi karena beberapa kemungkinan, yaitu adanya kesalahan atau kekurangan keakuratan saat melakukan pengukuran zat ataupun kesalahan saat melakukan prosedur percobaan. Namun karena hasil percobaan yang didapatkan mendekati, sehingga percobaan ini dikatakan dapat membuktikan hukum Avogadro. Selanjutnya kesimpulan yaitu reaksi antara cuka CH3COOH dengan soda kue NaHCO3 tersebut menghasilkan gas karbon dioksida atau CO2.
dengan persamaan reaksinya yaitu NaHCO3 dalam fase solid ditambah CH3COH dalam fase aqueous menjadi CH3CONa dalam fase aqueous ditambah H2O dalam fase liquid ditambah CO2 dalam fase gas. Di mana gas CO2 yang dihasilkan dari reaksi di atas dapat menghasilkan banyak gelembung gas pada botol dan kemudian membuat balon menjadi membesar karena terisi oleh gas CO2. Dari percobaan pertama didapatkan hasil mol CO2 yaitu sebesar 0,0952 mol dan volume gas CO2 yaitu sebanyak 1,69788 liter. Sedangkan pada percobaan kedua mol CO2 yaitu sebesar 0,1904 mol dan volume gas CO2 yaitu sebanyak 3,3984 liter. Kemudian dalam percobaan pembuktian hukum Avogadro ini secara teoritis didapatkan hasil perhitungannya yaitu 3,39572 liter. Sehingga dapat dikatakan bahwa percobaan ini dapat membuktikan hukum Avogadro karena hasil yang diperoleh saat percobaan ini mendekati hasil teoritis. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.